Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rum Sukati Putri dari jurusan OA 13. Psikologi kerja adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu di lingkungan kerja. Ini mencakup penelitian tentang motivasi, kepuasan kerja, stres, interaksi sosial, dan aspek psikologis lainnya yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan pekerja. Psikologi kerja membantu memahami bagaimana faktor psikologis mempengaruhi produktivitas, motivasi, dan hubungan di tempat kerja. Sedangkan K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah disiplin yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Ketiga, melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang mungkin mengancam pekerja, serta beberapa langkah-langkah untuk meminimalkan potensi bahaya. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit terkait pekerjaan. Jadi, psikologi kerja berkaitan dengan aspek psikologis individu di tempat kerja. Sementara K3 fokus pada upaya menjaga keamanan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja. Kedua bidang ini penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Vika Nugraha dari Prodi Office Administration Automatization 13. Saya akan menjabarkan materi terkait psikologi kerja dan K3 atau kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, mari kita langsung ke materi yang pertama, yaitu materi terkait psikologi kerja. Psikologi kerja, juga dikenal sebagai psikologi industri dan organisasi, adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada studi perilaku manusia di lingkungan kerja dan organisasi. Psikologi kerja melibatkan penerapan prinsip-prinsip tes psikologi untuk memahami, mengukur, dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kerja, seperti seleksi dan penempatan karyawan, motivasi, kinerja, dinamika tim, pelatihan, kepemimpinan, dan aspek-aspek psikologis lainnya yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan di tempat kerja. Tujuan utama dari psikologi kerja adalah meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan individu di dalamnya. Ini melibatkan penggunaan penelitian, metode penilaian, dan intervensi psikologis untuk membantu organisasi mengatasi masalah-masalah seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan hubungan kerja. Psikologi kerja memiliki banyak manfaat, di antara lainnya, yang pertama, pemahaman tentang perilaku manusia di tempat kerja. Psikologi kerja membantu Anda memahami mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan di lingkungan kerja, termasuk motivasi, produktivitas, dan interaksi sosial. Yang kedua, pengembangan keterampilan kepemimpinan, yaitu memahami prinsip-prinsip psikologi kerja dapat membantu Anda menjadi pemimpin yang lebih efektif karena Anda dapat mengelola tim Anda dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan menerapkan konsep psikologi kerja, dapat merancang lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan motivasi, dan mengurangi stres, yang semuanya dapat meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pengelolaan stres. Belajar psikologi kerja dapat membantu mengatasi stres di tempat kerja dengan lebih baik,
baik sebagai pekerja maupun atasan. Yang kelima, mengatasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Menggunakan pemahaman tentang psikologi kerja untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam rekrutmen, penempatan, dan pengembangan karyawan. Yang keenam, keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Psikologi kerja juga dapat membantu memahami pentingnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, sehingga dapat menjaga kesehatan mental dan fisik. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan interpersonal. Memahami psikologi kerja dapat membantu berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan dengan lebih baik. Yang kedelapan, kesempatan karir yang lebih baik. Pengetahuan tentang psikologi kerja dapat menjadi nilai tambah dalam karir, terutama jika bekerja di bidang manajemen sumber daya manusia atau konseling karir. Jadi, belajar psikologi kerja dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami dan meningkatkan pengalaman di tempat bekerja. Dan selanjutnya langsung ke materi K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, adalah bidang yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga keamanan dan kesehatan dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja. Upaya K3 mencakup identifikasi, pencegahan, dan penanganan potensi bahaya di tempat bekerja, serta kebijakan dan praktik untuk melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau risiko lainnya yang mungkin terjadi selama bekerja. K3 sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Belajar K3 atau keselamatan kesehatan kerja memiliki banyak manfaat. Di antara lainnya, yang pertama, mengurangi resiko kecelakaan. Memahami prinsip-prinsip K3 membantu mengurangi risiko kecelakaan di tempat bekerja sehingga melindungi karyawan dari cedera dan bahaya potensial. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Tempat kerja yang aman dan sehat cenderung lebih produktif karena karyawan merasa lebih nyaman dan fokus pada pekerjaan mereka. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Belajar K3 membantu perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait keselamatan kerja yang dapat menghindari sanksi atau sanksi hukum dan biaya tambahan. Yang keempat, mengurangi biaya. Mengurangi insiden kecelakaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan klaim asuransi, pemulihan, dan ganti rugi. Yang kelima, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki program K3 yang kuat cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup. Kesadaran akan K3 juga dapat mempengaruhi kualitas hidup karyawan di luar tempat kerja karena mereka lebih cenderung menerapkan prinsip-prinsip keselamatan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketujuh, melindungi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Pramudita. Saya dari jurusan Office Administration Automatization 13. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu psikologi kerja dan K3 beserta manfaatnya. Psikologi kerja adalah bidang ilmu yang mempelajari antara interaksi individu dan lingkungan kerja mereka, termasuk aspek-aspek seperti motivasi, produktivitas, dan kepuasan bekerja. Sementara itu, K3 atau biasa disebut keselamatan dan kesehatan kerja fokus pada upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit terkait pekerja. Manfaat belajar psikologi kerja melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang motivasi karyawan, dinamika kelompok kerja, dan manajemen stres yang dapat
menimbulkan penurunan produktivitas dan kepuasan bekerja. Sementara itu, belajar K3 dapat membantu meminimalisir resiko kecelakaan dan penyakit di tempat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Kombinasi pengetahuan psikologi kerja dan K3 dapat menciptakan tempat kerja yang produktif, aman, dan mendukung bagi seluruh kesejahteraan karyawan. Baik semuanya, itu dia penjelasan singkat mengenai psikologi kerja dan K3. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa share ke seluruh media sosial teman-teman agar channel YouTube ini makin berkembang lagi. Dan yang pasti, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari psikologi kerja dan K3. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zidan, saya dari jurusan Office Administration Automation. Jadi langsung saja ke topik pembahasan tentang manfaat mempelajari psikologi kerja dan K3. Nah, arti dari psikologi kerja adalah cabang ilmu psikologi yang fokus pada pemahaman perilaku manusia di tempat kerja. Ini mencakup berbagai aspek termasuk motivasi, stres, kepuasan kerja, produktivitas, dan interaksi antar individu dalam lingkungan kerja. Tujuan dari psikologi kerja adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan, produktivitas, dan efisiensi organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks pekerjaan. Nah, arti dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga keamanan dan kesehatan karyawan di tempat kerja. Hal ini melibatkan identifikasi penilaian dan pengendalian potensi risiko yang dapat membahayakan karyawan. Nah, kedua bidang ini, psikologi kerja dan K3, sering bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan positif. Psikologi kerja dapat membantu dalam mengelola stres, meningkatkan kepuasan kerja, dan memahami motivasi karyawan. Sementara K3 bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan karyawan di tempat kerja. Kombinasi dari keduanya dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk semua orang. Nah, adapun beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah menjadi bekal ilmu dan dapat kita praktekkan saat bekerja maupun saat berbisnis sendiri. Setelah itu, manfaat yang kedua yaitu dengan adanya menerapkan psikologi kerja dan K3 akan membuat kita menjadi seseorang yang disiplin dan dapat menghargai diri sendiri maupun orang lain. Nah, maksud dari menghargai orang lain adalah mementingkan kenyamanan dan keselamatan orang lain, baik yang terlibat langsung maupun terdampak dari kegiatan kerja dibandingkan dengan keuntungan ataupun cuan pribadinya sendiri. Setelah itu, manfaat yang ketiga adalah dalam prakteknya K3 akan mencegah kerugian yang lebih besar ke depannya. Walaupun biaya untuk menjalankan K3 memang cukup mahal, dan itu saja mungkin manfaat yang saya dapat sebutkan. Sebenarnya masih banyak manfaat yang lain yang belum saya sebutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Purnama Putri dari jurusan Office Administration Automation 13. Di sini saya akan memaparkan tugas K3 dan ISO, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud psikologi industri, K3, dan manfaat yang dipelajari dari psikologi industri dan K3. Untuk yang pertama yaitu menjelaskan apa yang dimaksud psikologi industri. Psikologi industri adalah ilmu yang berfokus pada pemahaman perilaku manusia di dalam lingkungan kerja dan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perilaku individu di tempat kerja serta cara meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan kesejahteraan karyawan. Prinsip psikologi ini untuk memahami dan meningkatkan kinerja serta kehidupan individu dalam berorganisasi dan industri.
Ilmu ini berfokus pada pengambilan keputusan kelompok, seleksi dan penempatan karyawan, semangat kerja karyawan, motivasi kerja, produktivitas dan stres kerja. Psikologi industri berfokus pada area kepegawaian dan proses alur organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan kesuksesan dan membantu pengambilan keputusan dengan sumber daya, manusia, dan organisasi. Untuk yang kedua yaitu menjelaskan apa yang dimaksud K3. K3 adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. K3 adalah upaya untuk melindungi pekerja dari bahaya dan risiko di tempat kerja, serta memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat bagi semua orang yang terlibat dalam aktivitas di tempat kerja, seperti karyawan, pekerja, dan pengunjung. K3 mencakup upaya untuk mencegah kecelakaan kerja, cedera, penyakit akibat kerja, dan memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar yang aman bagi para pekerja. K3 melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang ada di lingkungan kerja guna mencegah cedera kerja, penyakit, dan kematian yang mungkin timbul akibat kondisi kerja yang berbahaya. K3 sangat penting untuk menjaga kesejahteraan karyawan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga reputasi perusahaan. Dengan mematuhi praktik K3 yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih produktif. Untuk yang selanjutnya yaitu apa manfaat yang bisa diambil dari belajar psikologi industri, yaitu 1. Pemahaman perilaku kerja yaitu psikologi kerja. Membantu Anda memahami perilaku individu di tempat kerja seperti motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Untuk yang kedua yaitu pengembangan strategi manajemen, yaitu kita dapat belajar bagaimana mengelola tim, memotivasi karyawan, dan merancang struktur organisasi yang efisien. Untuk yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu psikologi memberikan alat untuk menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang lebih tepat baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Untuk yang keempat yaitu pemahaman terhadap orang lain. Anda akan lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, memungkinkan Anda untuk menjadi teman, keluarga, atau rekan kerja yang lebih baik. Untuk yang kelima yaitu pengembangan karir. Keterampilan dalam psikologi kerja dan K3 dapat membuka pintu untuk berbagai peluang karir di bidang manajemen, sumber daya manusia, konsultasi organisasi, atau keamanan industri. Untuk yang selanjutnya yaitu apa manfaat yang dapat diambil dari belajar K3, yaitu yang pertama pencegahan cedera dan kecelakaan, yaitu K3 membantu mengidentifikasi potensi risiko di lingkungan kerja dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah cedera dan kecelakaan kerja. Untuk yang kedua yaitu perlindungan kesehatan karyawan, yaitu membantu melindungi kesehatan fisik dan mental karyawan dengan memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang lebih baik, yaitu K3 dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan aman yang mendukung karyawan untuk bekerja lebih baik. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup, yaitu K3 tidak hanya bermanfaat di tempat kerja, tetapi juga membantu masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dan untuk yang kelima yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, yaitu fokus pada K3 menciptakan citra positif perusahaan sebagai tempat kerja yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Sekian pemaparan tugas psikologi industri dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Prastia Aryasuta dari kelas Office Administrasi Automation 13. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi K3 ISO dan manfaat psikologi K3 ISO. Langsung saja, psikologi kerja K3 ISO adalah suatu standar dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa disebut K3. Standar ini membantu perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko K3 di tempat kerja,
serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan secara berkelanjutan. Manfaat dari belajar psikologi kerja K3, manfaat yang pertama menjadi bekal ilmu dan dapat kita praktekkan saat bekerja maupun saat berbisnis sendiri. Manfaat yang kedua, dengan menerapkan psikologi kerja K3 akan menjadikan kita disiplin dan dapat menghargai diri sendiri maupun orang lain. Maksud dari menghargai orang lain di sini ialah mementingkan keselamatan dan keselamatan orang lain, baik yang terlibat maupun yang terdampak dari kegiatan kerja dibandingkan dengan keuntungan ataupun cuan pribadinya sendiri. Manfaat yang ketiga, dalam praktek K3 akan mencegah kerugian yang lebih besar ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang manfaat psikologi kerja dan K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrawati India Putri dari jurusan Office Administration Automation 13. Di sini saya akan menjabarkan materi mengenai apa itu fisiologi kerja, apa itu keselamatan dan kesehatan kerja, dan manfaat mempelajari fisiologi kerja dan K3. 1. Pengertian fisiologi kerja. Fisiologi kerja adalah studi tentang interaksi antara individu dan lingkungan kerja. Fisiologi kerja mempelajari bagaimana faktor-faktor fisiologis seperti kepribadian, motivasi kerja, dan perspektif yang memengaruhi kinerja para karyawan. Fisiologi kerja mempelajari bagaimana lingkungan kerja seperti desain pekerjaan, kebijakan perusahaan, dan budaya perusahaan. 2. Pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan para karyawan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan resiko yang terjadi. K3 itu sendiri bisa menjadi sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan para karyawan. 3. Manfaat belajar fisiologi kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. 1. Meningkatkan kinerja kerja. Fisiologi kerja dapat membantu karyawan untuk memahami diri sendiri dan bagaimana mereka dapat bekerja secara lebih efektif. Fisiologi kerja juga membantu perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung kinerja karyawannya. 2. Meningkatkan kesejahteraan fisiologi karyawan. K3 dapat membantu karyawan untuk bekerja dengan aman dan nyaman. K3 juga dapat membantu karyawan untuk mengelola stres dan tekanan kerja. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Fisiologi kerja dan K3 dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan ketidakhadiran karyawan. Terima kasih, sekian penjabaran dari saya mengenai pengertian fisiologi kerja, pengertian keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan 3 manfaat belajar fisiologi kerja dan keselamatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.